On piano, Joseph S. Jaffa. And give it up for all NDC worship musicians and the orchestra. Come on. Kami siap, nyatakanlah. Kami siap, nyatakanlah. Come on, everybody. Joe! Sing it out. Bumbu dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbu dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Sing it again. Bumbu dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbu dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Hai semua, kami bersyukur anda dapat menyertai kebaktian online pada hari ini. Saya percaya setiap kita pasti diberkati. Hadirat Tuhan berserta kalian semua tidak kira di mana pun kalian berada. Mari kita siapkan hati untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan bersama. Kalian juga boleh memberi salam dan mendorong satu sama lain melalui ruang komen di bawah. Firman Tuhan pada hari ini berkisarkan tentang pencintaan yang benar. Hari ke hari kita sering mendengarkan kisah hubungan percintaan yang hancur dan berakhir dengan kesedihan. Namun begitu, menurut firman Tuhan, percintaan yang bertunjangkan kasih agape Tuhan akan menyerap nilai kehidupan beralkitabiah dan menerima dari Tuhan secara langsung untuk mengekalkan cinta itu, justru menghasilkan buah cinta yang baik. Mari kita belajar dari firman Tuhan untuk memiliki percintaan yang indah sesuai dengan buku Amsal. Sebelum memulai sesi pujian sembah, di sini ada beberapa pengumuman. Yang pertama, mari kita terus memberi kepada Tuhan dengan sukarela sebagai salah satu cara kita menyembah dan memuliakan Tuhan. Anda boleh memberi melalui transfer bank online, Maybank QR Pay atau Sarawak Pay. Terima kasih kerana memberi dengan sukacita kepada Tuhan. Yang kedua, minggu hadapan pada 4 Julai, kita akan mengambil perjamuan kudus bersama secara online. Sila sediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Adalah satu gambaran yang indah bagi keluarga seiman mengambil perjamuan kudus bersama sebagai tanda kesatuan hati dan iman. Itu sahaja pengumuman untuk minggu ini. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Hai jemaat Tuhan, selamat pagi semua. Bertemu kembali kita dalam kebaktian online pada hari ini. Pada hari ini saya rindu untuk menjemput kalian di mana saja kalian berada. Mari kita mengangkatkan suara kita kepada Tuhan bersama, memuji Tuhan, menyembah Tuhan di mana saja kalian berada. Dan pada hari ini kita mau mengisytiharkan bahawa Yesus adalah Raja dalam hidup kita yang datang untuk menghancurkan kutuk, membebaskan jiwa kita dan memerintah selamanya dalam hati kamu dan saya. Amin. Mari kita angkatkan suara kita pada Tuhan pada hari ini. Haleluya. Ready? Haleluya. Mari
Mari katakan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan. Kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Katakan. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Mari kita katakan sekali lagi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan. Kerajaan-Mu Tuhan, Kerajaan-Mu kekal selamanya. Katakan. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk amin. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, haleluya, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, haleluya, bertepuk tangan. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena Engkau datang untuk memerintah selamanya dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak
tidak pernah berkesudahan, yang tidak pernah meninggalkan, tidak pernah menjauh dari hidup kami. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mau datang Tuhan untuk menyembah Engkau Tuhan dalam roda kebenaran ya Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami mengundang Roh Kudus Engkau Tuhan untuk terus berserta dengan kami Tuhan. Biarkan hadirat-Mu Tuhan di mana saja anak-anak-Mu berada Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini, tak kala kami datang menyembah Engkau Tuhan, kami akan terus disegarkan tubuh jiwa roh kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Mari angkatkan sekali lagi. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian.
angkatkan hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan untuk keberadaan Engkau dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, karena Engkau telah memuaskan hati kami Tuhan, memenuhi jiwa kami Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Ini doa kami Tuhan. Kami angkatkan, serahkan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Hello, brothers and sisters in our BM and Iban congregation. Selamat Hari Gawai, and I hope you're doing well. Halo saudara-saudari yang berada di dalam sidang bahasa Malaysia dan Iban. Saya berharap kamu berada dalam keadaan yang baik. I pray that this year's Gawai, although it is very unusual, but it will be meaningful for all of you. Saya berdoa walaupun gawai kali ini dengan norma yang baru, saya percaya bahwa dapat tetap bermakna bagi kamu. So we are continuing with our series Proverbs for Life. Dan kita melanjutkan tentang siri Amsal Kehidupan. And today we're going to talk about doing romance right. Dan hari ini kita akan membahas tentang percintaan yang benar. I think this is a very important topic Saya percaya bahwa ini adalah topik yang sangat penting. because it is really a part of life. Karena ini adalah bagian daripada kehidupan kita. And we understand that God is the one who created mankind. Kita percaya dan kita tahu bahwa Tuhan yang menciptakan manusia. Adam and Eve was the first man and woman. Adam dan Hawa adalah manusia pertama. That was the first relationship. Dan itu adalah hubungan yang pertama. That was the first romance. Dan itu adalah percintaan pertama. And you know, God is the authority on how to have good relationships. Tuhan memiliki otoritas atas perhubungan yang baik dan benar. And we have the Bible as our handbook. Dan kita memiliki Alkitab sebagai pedoman bagi kehidupan kita. You know, we are living in a world that is so corrupted by sin in every way. Dan kita hidup di dalam dunia yang telah dicemari oleh segala perkara. And even in terms of relationship, it has been corrupted by sin. Walaupun begitu juga dalam perhubungan, banyak sekali telah dicemari oleh dosa-dosa. Today, a lot of sinful relationships is considered normal and okay, but it was not okay with God's word. Dan hari ini banyak sekali perhubungan yang sebenarnya tidak benar di mata Tuhan, tetapi di pandangan dunia itu adalah hal yang biasa dan oke saja. So that's why today we look at Proverbs chapter 5 verse 15 to 23. Itulah sebabnya kita hari ini akan melihat daripada buku Amsal 5 ayat 15 sampai 23. To learn about how to do romance right. Untuk belajar bagaimana memiliki percintaan yang benar. So verse 15 says, "Drink water from your own cistern, running water from your own well. Should your springs overflow in the streets,
your streams of water in the public squares, let them be yours alone, never to be shared with strangers. Minumlah air dari kulahmu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri, jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Verse 18, may your fountain be blessed, and may you rejoice in the wife of your youth. A loving doe, a graceful deer, may her breast satisfy you always. May you ever be intoxicated with her love. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu, rusa yang manis, kijang yang jelita. Biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau dan engkau senantiasa merahi karena cintanya. Why, my son, be intoxicated with another man's wife? Why embrace the bosom of a wayward woman? For your ways are in full view of the Lord, and he examines all your paths. The evil deeds of the wicked ensnare them. The cords of their sins hold them fast. For lack of discipline, they will die, led astray by their own great folly. Hai anakku, mengapa engkau berahi akan perempuan jalang dan mendekap dada perempuan asing? Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Let us pray. Mari kita berdoa. Dear Lord Jesus, we thank you that you have given us the word of God. Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau telah memberikan kami firman-Mu. The word of God is like the Google map for our lives. Firman Tuhan seperti Google Map bagi kehidupan kami. And today we pray that your Holy Spirit will help us to understand about how to do romance in the right way. Dan kami berdoa kiranya firman-Mu pada hari ini akan mengajar kami bagaimana untuk memiliki percintaan yang benar. Because your desire is always to bless us and not to harm us. Karena kerinduan-Mu adalah untuk memberkati kami, bukan untuk mencelakakan kami. We pray for all the different ones listening today. Kami berdoa untuk setiap kami yang mendengarkan hari In ini. Jesus' name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amen. So friends, I think it's important to talk about relationships in terms of a love relationship between a man and a woman. Jadi sangat penting kadang kita untuk membahas tentang perhubungan percintaan seorang lelaki dengan perempuan. Because if we don't get our understanding from the Word of God, we will take it from the world, and the world many times doesn't teach us the right things. Karena jika kita tidak dapat mendapatkannya daripada firman Tuhan, maka kita akan mencari jawaban di dunia dengan nilai-nilai dunia. Some people listen to the advice of their friends who are also very worldly and you know, it is not reflective of God's values. Mungkin ada beberapa orang yang mendengar daripada kawan-kawannya yang tidak memiliki nilai-nilai Alkitabiah dan memberi nasihat berdasarkan nilai dunia. So let's start with the first thing, and that is the basis of romance. Mari kita mulai daripada perkara yang pertama. Poin yang pertama itu asas percintaan. You know, we need to understand what is the foundation for romance. Mari kita memahami apakah asas ataupun dasar daripada percintaan. Romance actually can be explained as the emotional feelings of love between a man and a woman that continues in a marriage for a lifetime. Percintaan adalah perasaan cinta kasih antara dua orang yang berkelangsungan dalam perkawinan untuk seumur hidup. So there is love, and there is that sense of wanting to commit to one another. Yaitu ada kasih atau cinta di sana dan juga ada kerinduan untuk berkomitmen terhadap satu sama lain. And we understand from the Bible that the highest form of love is agape love, which is unconditional love. Dan kita menyadari dan mengetahui daripada firman Tuhan bahwa dasar percintaan yang tahap paling tinggi adalah agape. Kasih agape yaitu kasih yang tidak berkondisi. And that is the love of God the Father towards all of us shown in Jesus Christ. Dan itu adalah kasih yang diberikan pada Bapa kepada setiap kita yang menunjukkan kasihnya kepada manusia.
And the source of agape love is God himself. Jadi sumber daripada kasih agape adalah Tuhan itu sendiri. 1 John chapter 4 verse 16 says God is love. Di 1 Yohanes 4 ayat 16 dikatakan Allah adalah kasih. And whoever lives in love lives in God. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ya tetap berada di dalam Allah. And this is how love is made complete in our lives. Dan hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. So when the man and woman have the love of God in their lives, Pada saat seorang lelaki dan perempuan memiliki cinta dalam kehidupan mereka, and then they love each other, dan mereka mencintai satu sama lain, the Bible says this is how love is made complete in us. dan Alkitab mengatakan inilah bagaimana kasih itu sempurna di dalam kita. You see, God really wants us to enjoy a high quality of true love. Tuhan mau kita menikmati quality daripada kasih yang murni. And only when we build our love on God's love, on agape love, then the relationship will survive through every situation. Hanya dengan berdasarkan kasih agape, maka percintaan kita akan berlangsung dan dapat berkekalan lama. So there is longevity and sustainability. Di mana ada kelangsungan dan juga dapat berkepanjangan. But the way of the world is very different. Tetapi cara dunia berbeza. Because their source of love is rooted in physical liking or sexual attraction or lust. Karena sumber cinta di dunia ini adalah berdasarkan sexuality dan nafsu juga. And if we start romance with the wrong beginning, it is doomed from the start. Jadi jika kita memulai percintaan dengan dasar atau yang salah, itu akan hancur atau tidak akan berkekalan. Because any relationship built on worldliness will not last a long time. Karena segala perhubungan yang dibangun atas dasar dunia itu tidak akan berkepanjangan. So we must be very careful, my dear brothers and sisters, on what we build our romance on. Jadi kita harus berhati-hati bagaimana dan atas dasar apa kita membangun percintaan kita. For example, good looks doesn't last forever. Contohnya kecantikan ataupun rupa yang paras yang cantik itu tidak akan berkekalan. If you depend on good looks, once your good looks are gone, the person's eyes will be looking at someone else. Karena jika kamu berdasarkan paras wajah yang cantik, suatu saat kecantikan itu hilang karena kamu sudah tua, mereka akan memandang kepada orang lain. So that is the wrong basis for romance. Jadi itu adalah dasar percintaan yang salah. Another example is you marry someone because they are very rich. Contoh lainnya itu kamu mengawini seseorang karena dia kaya. Don't really love the person. Kamu tidak begitu mencintai orang tersebut. You love their riches. Kamu hanya mencintai kekayaannya. Now that is like selling your body and your soul for the sake of an easy life. Itu seperti menjual jiwa dan raga kamu demi kehidupan yang mudah. That is not the way God designed us to live. Itu bukan cara Tuhan mau kita hidup. So the best basis for romance to be successful, it must begin with a reverence for God. Jadi cara yang paling baik dalam pembangunan dasar daripada percintaan adalah rasa hormat dan takut akan Tuhan. You see, the book of Proverbs is the book of wisdom. Buku Amsal adalah buku yang memberikan kita hikmat dan kebijaksanaan. And it starts by saying that the fear of the Lord is a beginning of wisdom. Di mana dimulai dengan dikatakan dalam ayat pasal 1, yaitu hikmat dimulai daripada takut akan Tuhan. That's why when you begin with God, you ask God, Lord, who is the person you have for my life? Dengan memulai percintaan dengan rasa takut akan Tuhan, kamu akan menanyakan kepada Tuhan dan berdoa pada Tuhan, siapakah yang tepat bagi kehidupan saya? And every step of your journey, you are always thinking about God and what is the best for us in God. Dan kita selalu memikirkan tentang apa yang terbaik di mata Tuhan. So verse 15 to 17 tell us what is not the best for us.
Dan ayat 15 sampai 17 memberitahu kepada kita apa yang tidak baik bagi kita. It says, it tells us, in summary, I would say it's telling us that if you are married, don't go looking for romance somewhere else or with someone else. Jadi kesimpulan daripada ayat ini adalah jika kamu adalah seorang lelaki atau wanita yang sudah berkawin, jangan mencari percintaan di tempat lain atau dengan orang lain. And if you're single, please don't enter a relationship with someone who is married already. Dan bagi kalian yang masih bujang, janganlah memulai hubungan atau percintaan dengan orang yang sudah menikah. So verse 15 tells us, drink water from your own cistern, running water from your own well. Di ayat 15 dikatakan, minumlah air dari kulammu sendiri dan minumlah air dari sumurmu yang membual. It's a picture word. Itu adalah gambaran. The cistern or the water from your own well is a picture of your own wife or your own husband. Jadi kata di sini adalah menggambarkan tentang yaitu memiliki percintaan hanya dengan suami atau istrimu saja. And verse 16 says, should your springs overflow in the street, your streams of water in the public square? Dan ayat ke-6 dikatakan, patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? You can say, you can put it another way to say, would you share your husband or wife with other people out there? Dengan kata lain bahwa apakah kamu mau berbagi suami atau istri kamu dengan orang lain secara keintiman? Would you be happy with that? Apakah kamu akan merasa senang atau merasa hal itu adalah baik? Of course not. Tentu saja tidak. We wouldn't want to do that. Kita tidak mau itu terjadi. So verse 17 says, let them be yours alone, never to be shared with strangers. Dan dikatakan di situ ayat 17, biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri, jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. So we learned here that the valid or the legitimate outlet for sexual intimacy is with the person that you have married. Jadi kita belajar daripada ayat ini bahwa keintiman itu hanyalah dilakukan di dalam suami istri atau di dalam lingkungan sendiri dengan pasangan kamu sendiri. And we don't go looking elsewhere. Dan kita tidak mencari ke tempat lain. So Paul have this powerful advice in 1 Corinthians chapter 7 verse 2. Dan Paulus memiliki nasihat di dalam 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 9. And he says, but since sexual immorality is occurring, each man should have sexual relations with his own wife and each woman with her own husband. Dan sekarang tentang hal yang kamu tulis adalah baik bagi laki-laki atau ia tidak berkawin. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian juga istri terhadap suaminya. Just as in those days and is true today, there's so much sexual immorality around. Karena pada masa itu sama seperti saat ini terlalu banyak sekali dosa-dosa seksual. And the world think it is okay, but Paul is telling us as God's people, it is not okay to get involved with sexual immorality. Dan mungkin dunia memberitahu kepada kita bahwa itu adalah hal yang biasa dan itu tidak apa untuk dilakukan. Tapi Paulus mengatakan dengan jelas di dalam 1 Korintus bahwa itu tidak baik dan itu adalah dosa. So I want to encourage all the men, whether you're single or married, don't let your eyes stray everywhere. Jadi saya mau mendorong setiap lelaki, apakah kamu sudah berkawin atau masih bujang, jangan biarkan mata kamu menjadi liar. For the singles, when you look at someone of the opposite sex, we got to be pure in our mind. Sebagai orang yang masih bujang, sebagai lelaki bujang, pada saat kamu memandang saudari-saudari yang ada atau perempuan yang ada di sekeliling kita, marilah kita memandang dengan hati dan pikiran yang murni. Of course, it's true also for the married men. Keep pure in your mind. Dan begitu juga bagi lelaki yang sudah berkawin, yaitu kamu perlu memiliki pemikiran yang murni. But one thing more for the married people is don't look for sexual intimacy or close relationship with some other woman who is not your wife. Dan lebih penting lagi bagi lelaki yang telah berkawin untuk tidak mencari percintaan ataupun keintiman seksual dengan orang yang bukan istri kamu. And I want to talk about this fantasy world that a lot of men and women build in their mind.
Saya mau membahas tentang dunia fantasi yang dibangun oleh lelaki atau perempuan di dalam pemikiran mereka. So you watch movies Contohnya kamu menonton movie or you read romance novels. atau kamu membaca novel-novel percintaan. And in your mind, you build up the ideal man or the ideal woman. Dan kamu mulai membangun fantasi atau kayak berangan-angan tentang percintaan berdasarkan novel ataupun movie yang kamu tonton. And you know your real husband or your real wife will never be able to live up to the standard of the ideal that you have in the mind. Kamu tahu bahwa suami atau istri kamu mungkin tidak dapat memenuhi angan-angan atau fantasi yang kamu bangun. And if you keep on doing like that, you will never be happy with the person that you marry. Jika kamu selalu melakukan atau memiliki pemikiran fantasi seperti itu, kamu tidak akan pernah bahagia ataupun puas dengan perkawinan kamu. So all the women, you know, your husband will never look as handsome as Brad Pitt. Semua perempuan atau wanita, suami kamu tidak akan setampan Brad Pitt. You love your husband the way he is. Cintai suami kamu siapapun dan siapapun dia. And all the men, your wife will never be Angelina Jolie. Dan bagi semua suami, istri kamu tidak akan menjadi seperti Angelina Jolie. Stop comparing. Janganlah membandingkan. Don't live in that fantasy world. Jangan hidup di dalam dunia fantasi itu. We must be faithful even in our mind. Kita perlu setia walaupun dalam pikiran Because kita. God wants to bless your marriage. Karena Tuhan mau memberkati perkawinan kamu. And God wants your marriage to last a lifetime. Dan Tuhan mau perkawinan kamu untuk berkekalan. And that it grows better and better as the Dan years go by. Dan menjadi lebih baik bersamaan waktu dan tahun berlalu. So romance is for a lifetime Jadi percintaan adalah untuk sepanjang hidup in a marriage di relationship. dalam perkawinan. Okay? So you know, for the singles, I want to read from 1 Corinthians chapter 7 verse 8 to 9. Jadi bagi mereka yang masih bujang, saya mau membaca dari 1 Korintus 7 ayat 8 sampai 9. Because Paul have wonderful advice for all of us. Karena Paulus memiliki nasihat yang sangat baik. Verse 8 says, "Now to the unmarried and the widows I say, it is good for them to stay unmarried, as I do. But if they cannot control themselves, they should marry, for it is better to marry than to burn with passion." Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. You see, Paul understands that in every single young man and women, you know, there is that sexual desire is part of God's creation plan. Paulus menyadari dan mengerti bahwa di dalam kehidupan lelaki atau perempuan ada satu keinginan seksual yang ada di dalam mereka. And when we live in a world that is constantly bombarding us with sexual thoughts and images through the media, you know, it is difficult for the Christian young men and women to walk right with God. Dan dengan dunia yang dipenuhi dengan cerita ataupun kisah-kisah percintaan yang begitu berduniawi, itu agak sangat sulit bagi anak-anak muda untuk tetap dapat hidup benar dan di hadapan Tuhan. So Paul tells us that if you cannot control yourself, get married. Dan Paulus menasihatkan jika kamu tidak dapat mengawal diri, berkawinlah. But I want to say, marry someone of the same faith. Dan saya mau mendorong kamu untuk mengawini orang yang memiliki iman atau seiman dengan kamu. Why? Kenapa? Because then both of you have the same foundation of agape love, what I talked about earlier on. Sehingga kamu berdua memiliki dasar kasih atau percintaan yang sama, yaitu kasih agape. And as you grow in God's love, you will also grow in love for each other.
Karena pada saat kamu bertumbuh dalam kasih kamu kepada Tuhan, kamu akan bertumbuh dalam percintaan kamu untuk satu sama lain. I have a tip for all the singles. Saya memiliki satu tips untuk mereka yang masih bujang. You're thinking, Pastor, how do I look for a life partner? Mungkin kamu pikir, bagaimana saya mencari pasangan hidup, Pastor? I have this advice for all of you. Saya memiliki nasihat ini untuk kamu. You got to read your Bible. Kamu perlu membaca Alkitab. For the guys, Untuk lelaki, you want to look for the woman that fits the criteria in Proverbs chapter 31. carilah wanita yang memenuhi Amsal 31. But you say, I don't know what is Proverbs chapter 31. Mungkin kamu katakan, oh saya tak tahu apa yang tertulis dalam Amsal 31. That's your problem, Lord. Jadi itu adalah masalah kamu lah. You must read the Bible. Kamu perlu membaca Alkitab. And what about the sisters? Dan bagaimana dengan wanita-wanita atau gadis-gadis? You need to find the man who fits what the Bible says from Proverbs chapter 1 to chapter 30. Kamu mencari lelaki yang dapat sesuai dengan Amsal 1 sampai pasal 30. That they are the men that follow God's ways. Yaitu lelaki yang mengikuti cara Tuhan. Now some of you say, Pastor, this is not fair. Dan mungkin beberapa di antara mereka ini tidak adil. How come the girls only get one chapter? Kenapa perempuan hanya satu pasal saja And we men have 30 chapters. dan lelaki memiliki 30 pasal? I tell you why. Saya beritahu kenapa. Because men have more problems in the area of relationships than women. Karena lelaki lebih banyak masalah di dalam perhubungan dibandingkan dengan wanita. So don't get your ideas and ideals about life partner from the world. Jadi janganlah membiarkan ide daripada dunia menjadi pedoman dalam percintaan Because Anda. they are just telling illusions, delusions, and lies. Karena mereka hanya memberitahu tentang kebohongan, ilusi, dan juga khayalan. You will never find Mr. Perfect. Karena kamu tidak akan menjumpai Mr. Yang paling tepat. You will never find Miss Perfect or Miss Right. Kamu tidak akan menemukan wanita yang sempurna. Because no one in this world is perfect. Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang sempurna. The Bible tells us all of us are sinners. Karena kita mengatakan kita semua adalah manusia yang berdosa. We are imperfect. Kita semua adalah tidak sempurna. Only God is perfect. Hanya Tuhan saja yang sempurna. That's why the basis for romance must be God. Jadi itulah sebabnya dasar daripada percintaan haruslah Tuhan. The second thing I want to talk about today that can help us to do romance right is to understand the dynamics of romance. Poin yang kedua adalah memahami tentang dinamik percintaan. And you know, husbands, I want to tell you that you need to regard your wife as your blessing and your joy. Kamu sebagai suami, istri kamu adalah sumber berkat Anda dan kegembiraan Anda. That every time you look at your wife's face, you will say in your heart, I'm so blessed by God because of this woman. Jadi setiap kali kamu memandang istri kamu, kamu akan mengatakan, oh Tuhan saya sangat diberkati dengan perempuan ini. So men, I give you a tip. Jadi lelaki saya berikan kamu tip. You say, oh Pastor, I've been married for 10 years and I don't feel the romance anymore. Itu kamu katakan, oh sudah 10 tahun kami menikah dan saya tidak merasakan perasaan percintaan itu, perasaan romantik lagi. I tell you what you can do. Saya beritahu apa yang dapat kamu lakukan. Every time you see your wife, Setiap kali kamu melihat istri kamu, whether she is preparing and cooking in the kitchen, apakah dia memasak di dapur, or she is reading the Bible to the little children, atau dia membaca Alkitab kepada anak-anak kamu, or before you, at night when she is sleeping, you look at her face. sebelum tidur kamu melihat wajahnya. And every time you say to God, Dan saat itu kamu mengatakan pada Tuhan, God, I'm so blessed by my wife. kamu katakan, Tuhan saya sangat diberkati dengan istri, God, you have oleh blessed istri me. saya. God, you have blessed me with my wife. Tuhan terima kasih karena telah memberkati saya dengan istri saya. You know, you keep doing that, I guarantee you, the romance will come back. Jika kamu terus melakukan ini, saya memberikan jaminan bahwa rasa romantik itu akan kembali. And you look beyond the wrinkles on her face. Dan kamu melihat
di luar, jauh daripada keriput di wajahnya. When you first met your wife when she was still single, maybe her face is so beautiful. Mungkin pada saat kamu baru berjumpa dengan istri kamu, oh wajah dia sangat cantik. But after many years of marrying you and cooking the food, washing the clothing, taking care of 10 children, she doesn't look so good. Tapi setelah berkawin 10 tahun lamanya, mungkin dia sibuk dengan memasak, menjaga anak-anak sehingga dia tidak tampak cantik lagi. You got to look beyond the external. Kamu perlu melihat jauh daripada rupa luaran saja. Look into her eyes, into the soul of her character and see, wow, my wife is a Proverbs 31 woman. Yaitu kamu lihat daripada jiwanya dan juga kerohaniannya, di mana kamu dapat lihat bahwa oh istri saya adalah istri seperti di Amsal 31. So verse 18 and 19 says, may your fountain be blessed. That talks about your wife, all right? May you rejoice in the wife of your youth. Dikatakan di dalam ayat berikutnya, diberkatilah kiranya sendangmu bersukacita dengan istrimu masa mudamu. Verse 19 says, a loving doe, a graceful deer, may her breast satisfy you always. May you ever be intoxicated with her love. Rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau dan engkau sentiasa birahi karena cintanya. You see, there's a sense of exclusiveness. Jadi di situ kita dapat melihat adanya rasa eksklusif. It is a closeness of relationship that cannot be shared with outsiders. Yaitu satu perasaan yang tidak dapat dibagikan atau dikongsikan dengan orang luar. It's just between you and your husband or you and your wife. Yaitu perasaan hanya dapat dirasakan dan dialami oleh suami istri saja. So we see that there is what we call the relational intimacy. Ini dikatakan tentang hubungan keintiman. That means a strong connection and attraction of the soul. Yaitu keintiman, hubungan di mana ada tarikan jiwa dan penyatuan dan keinginan. There is a union of the mind, the will, and the emotion. Yaitu adanya kesatuan daripada pemikiran, jiwa, dan juga keinginan. You understand each other deeply. Karena di sana kamu dapat merasakan atau memahami satu sama lain. And besides the relational intimacy, of course, there is the physical or sexual attraction. Selain daripada pemikiran dan juga perasaan, juga ada hubungan fisikal dan seksual di sana. You know, friends, as I preach this message, some of you will be shocked. How can pastor talk about sex in a message? Bersamaan saya mengongsikan hal ini, mungkin kamu terkejut kenapa dapat pastor kongsikan tentang seksual. But it's in the Bible. Tetapi ini tertulis di dalam Alkitab. Why do we get a bit embarrassed when we hear it in the Bible or in the preaching, but when we watch Hollywood movie and see sexual things, we are not embarrassed at all? Kenapa kita merasa terkejut dan merasa malu pada saat mendengarkan khotbah tentang seksual ataupun membaca firman Tuhan tentang seksual, tetapi pada saat kita menonton movie tentang seksual kita tidak merasa malu ataupun terkejut? We should rejoice when the Bible talks about sexual intimacy of a husband and wife. Kita perlu bersuka cita pada saat Alkitab membahas tentang hubungan suami istri dan juga hubungan seksual. We should repent if we keep watching movies that show all the wrong values and practices of relationship. Kita perlu bertobat jika kita selalu menonton movie yang memberitahu kepada kita hubungan seksual yang salah. Sex is a big deal in God's creation. Karena hubungan seksual adalah sesuatu yang sangat penting di mata Tuhan. In fact, we read it in the first page of Genesis chapter 1. Di mana kita dapat baca di buku Kejadian. In Genesis 1 verse 27 and 28. Di mana Kejadian 1 ayat 27 sampai 28 katakan. It says, so God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Maka alam ciptakan manusia dan menurut gambar Allah diciptakannya dia lelaki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka dan Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas segala yang ada di bumi. You see,
God gave the blessing, be fruitful and multiply. Jadi kita dapat lihat di sini bahwa Tuhan memberikan berkat kepada pasangan pertama, beranak cuculah. Now, within those words, actually, is the word of sexual intimacy between husband and wife. Jadi dari kata beranak cuculah itu menyatakan hubungan seksual antara suami dan istri. Because that's the way that husband and wife can have children and grow their families. Jadi karena itulah cara di mana suami dan istri dapat beranak cucu. That's how they become fruitful and multiply. Dari situlah mereka dapat beranak cucu dan bertambah banyak. So the dynamics of romance it does include sex within a marriage relationship. Jadi dinamik daripada percintaan itu melibatkan hubungan seksual antara suami dan istri. But not outside of a marriage. Tetapi tidak di luar daripada perkawinan. The world tells us it is okay to commit adultery. Dunia mungkin memberitahu pada kita itu adalah hal yang oke saja untuk terlibat dalam perzinahan. The world tells us all kinds of wrong ideas about relationships. Dan dunia memberitahu kita banyak hal yang salah tentang perhubungan. You know, if you're single and you like a brother or sister, don't get quickly into a physical relationship. Jadi jika kamu adalah seorang bujang dan kamu tertarik kepada seorang wanita atau lelaki, jangan langsung terlibat di dalam hubungan secara fisikal. Because you're not married yet. Karena kamu belum menikah. And there's so many situations where young men and women, they are not careful and they enter a physical relationship and the girl gets pregnant. Karena banyak sekali hubungan yang dimana mereka belum berkawin tapi mereka memiliki hubungan seksual dan perempuan itu mengandung. And I'm not sharing this so that then we can sleep together but I better wear protection. Saya mengatakan hal ini bukan berarti kamu boleh tidur dengan wanita yang belum berkawin pada saat kamu belum berkawin dan yang penting saya memakai alat perlindungan. That's not what I mean. Bukan itu yang saya maksudkan. We need to understand the importance of staying sexually pure before marriage. Apa yang saya maksudkan adalah yaitu untuk tetap suci dan juga tidak terlibat dalam hubungan seksual sebelum berkawin. A few days ago, I read an article by this Christian lady. Her name is Natalia Parkinson. Beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah artikel yang ditulis oleh Natalia Parkinson. And she said, she wrote about wait for the guy. Dia menulis tentang tunggu lelaki itu. Wait for the right guy. Tunggu lelaki yang tepat. And she says, wait for the guy who, number one, makes you laugh. Dia katakan secara ringkas bahwa tunggulah lelaki yang membuat Anda ketawa. Number two, the guy who motivates you. Memberi motivasi kepada Anda. You know, that means he desires you to become better. Yaitu dia mau melihat kamu menjadi lebih baik. Number three, who respects you. Yang ketiga itu menghormati Anda. Number four, understands all the messiness of who you are. Dan keempat, memahami semua kekacauan diri Anda. Number five, looks at you like you put all the stars in the sky. Dan yang kelima, melihat engkau seperti kamulah yang meletakkan semua bintang di langit. That means he adores you. Di mana dia memuja kamu. Number six, someone who prays for you and prays with you. Yaitu yang keenam, seorang yang berdoa untuk Anda dan bersama Anda. Number seven, wait for the guy who pursue Christ and then pursue you. Tunggulah laki yang mengejar Kristus terlebih dahulu sebelum mengejar kamu. Number eight, wait for the guy who will continue to pursue you even after you are his. Dan yang ke-8, terus mengejar Anda walaupun Anda adalah sudah menjadi miliknya. Number nine, the guy who puts in the effort and does not take you for granted. Yaitu tunggulah lelaki yang selalu berusaha dan tidak mengabaikan Anda. Okay, I want to do a very quick advertisement. Saya mau melakukan satu iklan yang cepat. If you are single and you're preparing towards marriage, jika kamu adalah seorang yang masih bujang dan mempersiapkan diri untuk perkawinan, talk to your leaders because we have something called the marriage preparation course. Kamu boleh berbicara dengan pemimpin kamu karena kami memiliki kursus persiapan perkawinan. And if you are already married and you want to
to know how to build your marriage even better, we have something called the marriage course. Dan jika kamu sudah berkawin dan kamu mau membangun perkawinan kamu menjadi lebih baik lagi, kita ada kursus perkawinan. Let me quickly conclude with number 3. Mari saya memberikan kesimpulan dengan poin yang ketiga. And I want to talk about the disastrous romance. Saya mau membahas tentang bencana percintaan yang salah, It is the one that is a tragedy. yaitu yang menyebabkan tragedi. This is a romance that God will not bless. Ini adalah percintaan yang Tuhan tidak akan berkati. We find this from verse 20 to 23. Dan kita melihat itu di dalam ayat 20 sampai 23. And in verse 20 to 23, it tells us to guard our heart against adultery. Di sana dikatakan, jagalah hatimu daripada percabulan. Matthew 5, verse 27-28 is Jesus teaching about adultery. Dari Matius 5 ayat 27 sampai 28, saat itu Yesus mengajar tentang perjinahan. Jesus says, you have heard that it was said, you shall not commit adultery. But I tell you that anyone who looks at the woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. Yesus katakan, kamu telah mendengar firman, janganlah berzina. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia dalam hatinya. So verse 20 to 23 is God's warning, the warning of a father to his son. Jadi ayat 27 dan 28 ini adalah peringatan daripada bapa kepada anak-anaknya. And that if we are stubborn to insist on our own way, this will lead to the tragic consequences. Yaitu jika kita tetap bebal dan mau berjalan dengan jalan yang salah, kita akan mengalami bencana di dalam percintaan kita. In your own time, please read 1 Corinthians chapter 6 verse 18 to 20. Kamu juga boleh baca di dalam 1 Korintus 6 ayat 18 sampai 20. But right now I want to close in prayer. Saat ini saya mau tutup di dalam doa. Maybe this message have convicted you of something that you have done wrong in your life as far as relationship is concerned. Mungkin khotbah pada hari ini telah mengingatkan atau menegur kamu tentang hal yang salah dalam kehidupan kamu tentang percintaan. It's not too late to repent. Tidak pernah terlambat untuk bertobat. Jesus says, Jesus does not condemn us. Yesus tidak pernah menghakimi kita. He didn't condemn the woman who was caught in adultery. Dia tidak menghakimi atau menghukum wanita yang telah berzina. But Jesus told her, neither do I condemn you. Di mana Yesus katakan, saya pun tidak akan menghukum kamu. But go and sin no more. Tetapi pergilah dan berhentilah berdosa. And 1 John 1:9 says that if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Dan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia untuk mengampuni dosa-dosa kita. And for the rest of you, let the Word of God guide you to build a wonderful romance of a lifetime. Dan bagi semua kita di sini, kiranya kita mengizinkan firman Tuhan untuk menuntun kita dalam percintaan kita. Let us pray. Mari kita berdoa. Heavenly Father, you are the author of life. Bapa di surga, Engkau adalah penulis kehidupan. You are the creator of relationships. Engkaulah yang menciptakan perhubungan. We pray for all of your children today. Kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu pada hari ini. Help us to trust and obey the Father's advice. Kiranya kami mau tetap taat dan juga mengikuti apa yang menjadi perintah daripada Bapa kami. Because your advice is from the heart of agape love. Karena nasihat-Mu berdasarkan dan berasal daripada kasih yang agape, yaitu kasih yang tidak berkondisi. We pray for your blessings on everyone right now. Dan kami berdoa untuk setiap berkat-Mu kepada setiap orang di sini. We learn to do romance right. Kita mau belajar bagaimana melakukan atau memiliki percintaan yang benar. When we are still single. Jika kami masih bujang, And we learn to do romance right even after we are married. dan kami juga mau belajar melakukan percintaan yang benar pada saat kami telah berkawin. In Jesus' name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen.
Amen. Thank you for joining us. God bless you and stay safe, stay strong. Terima kasih karena telah mendengarkan kami. Teruslah tinggal dalam selamat dan juga kuat di dalam Tuhan. Bye-bye. Bye-bye. Apa perkara yang membuat engkau berbangga dengan saya? Jadi apa yang jadi bangga dengan Shane? Apa yang buat Bapak bangga tentang kami? Sangat independen, tidak berharap pertolongan orang lain, sangat bertanggung jawab dengan tugasan yang telah diberikan, tidak kisah sama ada di sekolah ataupun yang telah diberikan di dalam rumah, dan saudara yang sangat lucu. Susah soalnya, tapi banyak yang jadi bangga dengan Shane. Saya bersyukur kerana mempunyai seorang bapa yang mengasihi saya dari kecil sampai besar. Shane dengan cakap Daddy, Shane dengan cakap Mami. Shane sekarang dah pandai berdikari, buat kerja rumah. Shane pun dah pandai sekolah. Jadi bangga tengok bila Shane dah pandai baca. Terima kasih Jen, Oni, Ola, Yan. Apapun sayang, bangga dengan kamu orang semua. Dan kamu orang sangat rajin, berusaha, terus rindu melalui Tuhan. Apa yang paling penting, jadi tengok Shane pun dah pandai berdoa sendiri, doa makan, sebelum tidur pun dia doakan. Shane pun dia tengok pun pandai tolong orang, jadi suka tengok tu. Jadi Shane pun mesti selalu sayang orang lah. Bukan sayang mami, bukan sayang daddy saja, bukan sayang Shane juga. Orang lain pun Shane kena sayang juga. Jadi Shane kena sayang semua orang, termasuk Tuhan Yesus sekalipun Shane kena sayang juga. Aku bersyukur Papa lah bagi siapa yang berhasil dimentas maupun kami jadi nama tu. Terima kasih Papa. Thank you, Daddy. Sayang Shane. Oke, thank you. Yuk, kalau Daddy. Happy Father's Day, I love you.